Amin, makasih banyak yang udah suka sama ayah ya pasti bersyukur aja. Ya memang pastilah bela anak ya. Siapa sih orang tua yang nggak bela anaknya itu aja. Nah, Ayah tahu nggak sih udah banyak fansnya ya? Nggak Atau baru tahu, kan ayah mau bukan artis. Ya artis kan anak ayah ya, Ayu. Nggak tahu bahwa fans ayah. Ya memang sih banyak ibu-ibu yang suka banget sama ayah, suka ayah ojek ya. Iya alhamdulillah. Ya iyalah kita memang harus baik sama orang semua, siapapun itu kan. Ya mah ayah mesrain aja sama Allah. Yang penting anak ayah nggak pernah menzolimi orang, keluarga ayah nggak pernah zolimin sama orang. Paling yang penting kita mah terima aja, alhamdulillah, aminin aja deh bagi orang yang mengatakan apapun bagi buat keluarga ayah mah amin aja. Tapi apa sih yang membuat Ayah kayak terus pasang badan nih ya buat si Ayu? Oh pasti Tiap ada komentar-komentar Ayah selalu. Oh iya, pasti orang tua mana yang nggak pasang badan kalau anaknya selalu dihujat, dihina, dizolimin kan. Dia kan nggak merasakan manis pahitnya buat anak ayah, gimana keadaan. Dia kan nggak pada tahu orang-orang itu. Yang penting kan ayah harus membela lah, pasti siapapun itu orang tua mana yang nggak membela anaknya, baik anaknya, cucunya lagi dihujat, ya ayah pasti bela lah. Ayah mah cuma dua perempuan, cucu perempuan, ya pasti ayah yang harus melindungi, paling terdepan lah pasti ayah. Kalau dia, karena kita nggak pernah nyolek orang kan, anak ayah tuh nggak pernah nyolek nyubit orang gitu. Maksud ayah ya alhamdulillah aja ya, pada banyak yang suka, ya terutama ibu-ibu. Kemarin juga sempat ayah ke Jawa juga keluar kota, pada seneng, ya ayah senang banget pastinya. Siapa sih yang nggak senang? Kita juga kan, karena kita juga awalnya kita jangan sampai sombong aja gitu ya. Saya ngacungin jempol ke ayah Ojak. Siapapun orang tua, siapapun kalau anak didolimi, dipojokkan, ya contohnya seperti Ayu Ting Ting, itu tepat sekali kalau ayah Ojak itu pasang badan. Bismillahirrahmanirrahim. Makam seseorang ketika sudah meninggal dunia, maka haram dipindahkan kecuali ada alasan-alasan darurat. Misalnya makam tersebut ada di pinggir sungai, di pinggir kali, di tempat-tempat pembuangan sampah yang berdekatan dengan makam tersebut. Dikhawatirkan ada air yang merembes atau akan dirusak oleh aliran sungai tersebut. Itu boleh dipindahkan. Tapi ketika tidak ada alasan yang darurat, tidak ada uzur syar'i, maka haram hukumnya, bahkan disepakati oleh semua ulama untuk memindahkan makam tersebut. Dan seandainya pun dipindahkan, harus ada ketentuan, ada syarat yang memang harus diperhatikan. Di antaranya adalah supaya tidak merusak jenazah tersebut, apalagi sampai mematahkan tulangnya. Karena ketika memindahkan jenazah kemudian mematahkan tulangnya, maka itu hukumnya sama dengan mematahkan tulang ketika jenazah itu masih hidup. Artinya ketika memang darurat untuk dipindahkan, itu pun harus dengan syarat betul-betul diperlakukan secara baik. Dan kenapa membongkar makam itu betul-betul harus diperhatikan hukumnya, apakah ini darurat atau tidak, karena khawatir ketika dibongkar jenazahnya ada beberapa aib dari tubuh jenazah yang akhirnya bisa kelihatan gitu loh. Artinya dalam agama Islam ini memang jangankan orang yang hidup ya, orang yang sudah dikubur, orang yang wafat saja betul-betul diperhatikan, betul-betul kemaslahatannya harus jangan sampai terabaikan. Baik, dalam beberapa kasus ada yang mengatakan bahwa oh ini wasiat dari jenazah dari almarhum atau almarhumah. Wasiat itu lebih kepada yang bentuknya materi ya. Misalnya wasiat kalau tanah yang sudah di sebelah kiri rumah ini suatu saat kalau saya meninggal ini harus diberikan ke pesantren yatim misalnya, itu wasiat. Tapi selama tidak berbentuk materi, tidak berbentuk harta, maka wasiat itu boleh dijalankan, boleh tidak. Misalnya ketika ada orang meninggal, terus keluarga bilang ini wasiatnya harus dikuburin
di tempat jenazah dulu dilahirkan, tempat almarhum dilahirkan, sedangkan jaraknya itu jauh gitu loh. Nah, ini kan justru akan menyebabkan jenazah tidak cepat-cepat dikuburkan. Padahal di antara sekian banyak hal yang harus disegerakan adalah mengubur jenazah atau mayat yang baru saja meninggal. Baik, sebenarnya urusan dipindahkan satu jenazah ketika dimakamkan bersama, menurut saya kalau pertimbangannya darurat itu hal yang dibolehkan. Misalnya khawatir tempat pemakamannya itu ada di pinggir sungai gitu ya, atau dekat tempat pembuangan sampah yang justru nanti bisa membuat para peziarahnya tidak nyaman dan lain sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan demi kemaslahatan umum dan keluarga. Tapi kalau alasan utamanya hanya sekedar wasiat karena mimpi minta dikuburkan, jangankan sekedar mimpi ya. Kalaupun ada orang yang berpesan sebelum dia meninggal ingin dikuburkan di sini, ingin dikuburkan di sana, selama itu sifatnya bukan terkait dengan urusan materi dan harta yang ingin diwariskan atau diwasiatkan, maka mimpi itu atau wasiat itu boleh dijalankan, boleh tidak, dengan pertimbangan yang sangat matang. Misalnya ketika dipindahkan justru mengganggu kemuliaan jenazah, justru menampakkan aib-aib dari tubuhnya ya, karena kita nggak pernah tahu ketika jenazah itu diangkat, khawatirnya nanti ada sesuatu yang membuat orang jadi berpikir negatif. Itu yang perlu dipertimbangkan secara matang. Jadi apa adanya saja sudah, kalaupun memang sudah dimakamkan secara bersama, ya mudah-mudahan tempatnya memang jauh dari alasan-alasan yang membuat makam itu harus dipindahkan karena alasan darurat. Artinya yang harus kita lihat dalam kasus Vanessa Angel ini kan memang pertama sudah dikuburkan berdampingan ya, sudah dimakamkan berdampingan. Artinya ketika orang tuanya hanya berdasarkan pada alasan wasiat, maka wasiat itu boleh dijalankan atau tidak. Karena kalau sudah berurusan dengan membongkar makam, ini kan juga berurusan dengan kehormatan daripada jenazah tersebut. Itu harus kita jaga, harus kita muliakan. Jadi kalau memang tidak ada alasan yang darurat, sebaiknya dibiarkan seperti apa adanya. Kalaupun kekhawatiran yang saya baca itu kan, kekhawatirannya takut nanti ada pelebaran jalan dan lain sebagainya. Kalaupun suatu saat ada pelebaran jalan, itu pasti sudah diatur oleh pemerintah, sehingga secara hukum agama atau hukum negara sudah betul-betul difikirkan secara matang gitu loh. Karena itu demi kemaslahatan umum. Intinya selama tidak ada alasan darurat atau hanya karena wasiat, menurut saya lebih baik didiamkan pada tempatnya saja supaya menjaga kehormatan dan kemuliaan jenazahnya. Saya katakan, saya memang pernah nikah siri dengan mamanya. Dan Bambi ini memang anak saya. Waktu itu kata saya. Padahal waktu kelahiran Bambi, waktu saya dipanggil nikah sama neneknya, saya sudah bilang bahwa ini ada kejanggalan. Kalau menurut hitung-hitungan saya, ini anak ini dikandung 11 bulan. Jadi janggal, saya merasa ini bukan anak saya. Ribut sama neneknya waktu itu, tegang. Tapi karena di rumah sudah rame, ada orang, ada keluarga, ada tetangga kiri kanan, yang saya pikirkan itu nutup malu. Kalau sampai gagal ini pernikahan, sampai saya tidak mau, ini keluarga pasti malu. Oke, kita nikah siri. Selesai nikah, saya kembali lagi ke Pangandaran, syuting. Ya, setelah itu 27 tahun tidak pernah ketemu. Semenjak keluar selesai acara nikah waktu itu, saya memang tidak pernah kontak, tidak pernah menghubungi, karena saya merasa ini memang bukan anak saya. Dan saya ngomong sama neneknya waktu itu, saya minta tes DNA yang buat kami ribut waktu itu. Nah, 27 tahun kemudian
dan seseorang anak muda mengaku nama Mario Romeo Bambi Cardino. Romeo Bambi Cardino, pakai pagau lagi. Nah, saya ingat waktu nikah tempo hari, namanya pernah bilang bahwa anak ini namanya Bambi. Bambi itu nama permen kesukaan ibunya, jadi anaknya diberi nama Bambi. Saya ingat Bambi. Oke. Apalagi dia pakai di belakang namanya pakai nama pagau. Beberapa kali kontak WA, waktu itu karena masih pengobatan, masih rehabilitasi medis. Beberapa hari kemudian ada waktu saya minta ketemu di Rumah Sakit Harapan Kita. Datang memperkenalkan diri, memang waktu itu saya suruh buka masker. Saya ingin lihat tampang orang yang ngaku-ngaku menjadi anak saya. Ada pikiran minta lihat fotokopi lihat KTP-nya, tapi tidak saya lakukan waktu itu. Ada pikiran juga mau terus terang beritahu dia bahwa dia bukan anak saya, tapi saya tidak tega, kasihan waktu itu. Ini anak sudah nyosor-nyosor, sudah jauh-jauh datang, sudah usaha. Ya saya pikir, oke, pelan-pelan nanti saya akan beritahu. Pendekatan dulu dekat. Pada saat yang tepat, saya akan beritahu bahwa kita perlu tes DNA. Saya akan ceritakan dari awal. Nah, kemudian itu Maret. Beberapa hari kemudian waktu itu dia minta izin mau bawa calon istrinya, mau mengenalkan sekalian mau mengundang saya untuk jadi wali nikah. Saya katakan saya tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan dan juga saya sudah merasa dalam hati saya memang tidak mau datang karena ini bukan anak saya. Apa kata dunia nanti kan? Saya datang apa segala macam ke acara nikahnya. Dan susah saya bergerak. Kalau lain kali saya katakan bahwa ini bukan anak saya, sementara saya sudah datang ke acara nikahnya. Gitu. Oke, itu berlalu sampai bulan Oktober tadi muncul berita-berita. Yang pertama muncul di insert. Teman-teman heboh. Malam itu besok paginya teman-teman media datang. Ya, saya bilang saya memang nikah siri sama ibunya, kemudian ini memang anak saya. Dan tidak mungkin saya tolak waktu itu. Tidak mungkin saya katakan bahwa ini bukan anak saya karena akan mempermalukan dia. Tetap saya pikir saya akan menunggu waktu yang tepat, nanti pelan-pelan saya akan bicara. Walaupun pengakuan saya itu, saya sadar itu dampaknya luas. Karena besoknya boleh dibilang semua kerabat, keluarga, teman, semua nelpon saya. Saya belum bisa bilang apa-apa. Sampai beberapa kali saya WA ke dia, hentikan, jangan lagi wawancara. Karena isi wawancara dia itu semua menyudutkan saya, semua memojokkan saya. Sepertinya saya ini menyia-nyiakan anak dan keluarga dan istri. Ya. Sepertinya saya ini orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ternyata dia sangat menggebu-gebu mempromosikan diri sebagai anak saya sambil bicara 27 tahun itu selalu diulang-ulang. Bahwa saya tidak ada perhatian apa semua. Jadi saya perlu klarifikasi dengan teman-teman media. Termasuk hari ini saya klarifikasi dengan Anda yang sebenarnya. Ya. Saya terpaksa waktu itu nikah untuk nutup malu keluarga, untuk nutup aib. Termasuk saya juga terpaksa ngomong bahwa waktu itu dia anak saya. Kalau nikah itu memang benar fakta dan saya memang melakukannya. Tapi kan foto nikah itu bukan bukti bahwa dia anak saya, ya kan? Untuk mengatakan dia bukan anak saya kan harus secara ilmiah. Harus ilmiah yang bagaimana? Ya harus dengan tes DNA. Yang dalam kesempatan klarifikasi kali ini mudah-mudahan semua bisa dimaklumi, bisa dimengerti kenapa saya berbohong waktu itu. Ya, tidak lain dan tidak bukan karena untuk malu.
menutup aib. Dan tegas-tegas saya katakan bahwa saya nikah itu terpaksa. Dan saya kirim WA terakhir itu, saya minta ketemu. Suruh dia bawa neneknya, bawa mamanya. Saya akan bawa istri saya undang dia ke restoran McD di Kota Bintang ini. Tapi tidak direspon sama dia, tidak ditanggapi. Akhirnya yang terakhir kali saya bilang, sebelum tes DNA jangan manggil saya Papa. Dan tidak boleh menggunakan nama Papa. Uang solawatan sama lo, barang-barang serumah sama lo, endorse sumbang-sumbangan sama lo, Sigala sama lo, Sigala live sawerannya banyak sama lo, dari YouTube, dari TikTok banyak sama lo, undangan TV, stasiun TV sama lo, udah dapat banyak kok masih usilin Pak Dodi, kurang ya? Atau takut diambil? Dan dalam video yang viral di TikTok, Dodi Sudrajat yang mengupload kembali video tersebut ke dalam akun Instagram pribadinya pun menyertakan kalimat tertawa. Hahaha. Tak pelak, karena unggahan video yang ada di dalam akun Instagram Dodi Sudrajat tersebut, ia malah mendapatkan respon negatif dari netizen. Ya, kami memohon doa dari seluruh warga dan yang menyaksikan ini bahwa kita mengidentifikasi korban meninggal dunia bertambah, lalu banyak sekali saudara-saudari kita yang kehilangan harta bendanya yang tentunya sangat menjadi beban pikiran. Saat ini Ibu Gubernur Jawa Timur sejak semalam bahkan sudah berkoordinasi langsung untuk penanganan cepat kepada banyaknya warga yang harus terpaksa mengungsi, mungkin sampai sekitar 1.000 lebih. Ya, tentunya kebutuhannya sangat banyak dan dari berbagai elemen, dari instansi pemerintah termasuk Dinas Sosial Pemprov sudah menyediakan 2 dapur umum karena untuk mengakses Pronojiwo harus melalui Ampel Gading Kabupaten Malang, yang ada di Lumajang, di Candipuro harus diakses melalui Lumajang. Dan di Pronojiwo sendiri semua desa bisa diakses kecuali ada satu titik yang masih terkepung oleh lahar yang masih panas. Tadi saja awan guguran panas kembali muncul lagi. Nah, oleh karena itu kita terus menggerakkan kebutuhan mereka, bukan hanya makanan, bahkan ada yang popok bayi, butuh selimut, masker, obat-obatan, dan lain sebagainya. Ini semua kita berusaha penuhi. Bagi masyarakat yang mungkin tergerak untuk juga ikut mendukung, membantu, sebenarnya situasi di lapangan juga tidak mudah, maka pendopo Kabupaten Lumajang sudah ditetapkan sebagai posko utama, sehingga bisa menghubungi dulu ke sana atau datang ke sana. Doa kami, rasa sedih kami tentunya menyertai saudara-saudari kita yang terdampak. Kita tahu ini masif sekali dan pemerintah dan seluruh elemen saat ini dengan tentunya penuh semangat berusaha untuk memberikan pertolongan semaksimal mungkin. Sebagai warga, mohon tetap mengutamakan keselamatan karena mungkin ada kekhawatiran terkait harta benda, tetapi masih ada tempat-tempat yang berbahaya, terutama di sekitar aliran sungai yang sempat terlewati lahar. Ya, ini juga harus hati-hati sekali, jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang membawa kecelakaan bagi yang bersangkutan. Insya Allah semaksimal mungkin pemerintah berusaha menerjunkan seluruh aparat ya dengan berbagai kelengkapan-kelengkapannya untuk bisa cepat. Namun saat ini baik dari instansi teknis yang mengawasi vulkanologi ini juga masih memberikan warning, kita harus terus dengan penuh kehati-hatian. Keselamatan para relawan juga penting, keselamatan dan tentunya kesejahteraan para pengungsi juga menjadi perhatian utama kita. Sangat prihatin lah. Aku turut berduka cita untuk korban-korban, saya sangat prihatin sih. Ya, aku sih ingin menyampaikan yang sabar ya untuk para keluarga yang ditinggalkan, yang sabar. Pokoknya kita akan lalui ini sama-sama. Kita semua kita semua berduka kok untuk kalian semua. Jadi jangan takut, kita akan bantu semuanya untuk pemerintah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
ditekan ya tombol lonceng merahnya.